Qauli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bertemu kembali, bermajelis kembali di salah satu rumahnya di Masjid As-Salam. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Jika dikatakan kepada Anda, dengan apakah Anda bisa mengenali Tuhan Anda? Maka jawabannya sebagaimana yang telah kita sampaikan pekan yang lalu, diantaranya adalah dengan mengenali ayat-ayatnya dan juga makhluk-makhluknya. Dan kita telah membahas beberapa tentangnya, tentang ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang telah kita sebutkan adalah adanya malam dan siang, yang mana keduanya merupakan tanda atau ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah adalah asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya. Dan kita terhenti pada pembahasan yaitu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Nabi bertanya kepadanya, kepada Abu Dzar, kemanakah perginya matahari ketika terbenam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan perginya matahari adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari tersebut meminta izin setiap kali hendak terbit kembali. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya matahari terbit dari arah terbenamnya, yaitu dari arah barat, dan ketika itulah terjadi hari kiamat. Kata penulis, wa fil akhirati tukawwaru wa tujamma'u. Kelak di hari akhir matahari akan dilipat dan akan dikumpulkan. Beliau mengatakan, beliau membawakan perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Imam Ibnu Jarir, beliau adalah pemilik kitab Tafsir At-Tabari. Nama beliau adalah Muhammad. Kunyahnya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang mana tafsir beliau merupakan rujukan utama dan rujukan induk dalam masalah tafsir. Dan sampai hari ini dicetak kurang lebih 30 sekian jilid menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah hingga An-Nas dengan membawakan riwayat-riwayat hadis dan juga sebagian riwayat-riwayat Israiliyat. Rujukan utama yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah tafsir At-Tabari. Ya, kalau kita punya tafsir At-Tabari di rumah, berarti kita punya rujukan ilmu tafsir yang paling inti
Mungkin ada yang bertanya, di mana tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir datang ratusan tahun setelahnya. Dan Imam Ibnu Katsir hakikatnya beliau meringkas tafsir At-Tabari ini. Kalau tidak 32 jilid, 38 jilid. Saya lupa. Dan sekarang ada yang baru, cetakan baru lebih ringkas lagi 25 jilid. Ini merupakan rujukan induk tafsir Al-Quran. Semua kitab tafsir yang datang setelahnya merujuk kepada penafsiran yang dituliskan oleh Imam At-Tabari. Kenapa? Karena beliau menafsirkan Al-Quran bukan dengan napa niki? Bahasa Arabnya ra'yu. Bahasa Indonesia napa? Akal atau pendapat beliau sendiri, bukan. Beliau menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Kalau tidak dijumpai, maka beliau tafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Kalau tidak jumpai hadis Nabi, baru perkataan Khulafaur Rasyidin. Baru setelahnya para sahabat. Dan ini yang pernah kita bahas pada materi sebelum kita bahas tafsir dulu. Usul tafsir. Kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak boleh kita membaca Al-Quran kemudian kita tafsirnya. Kita tafsirkan sendiri. Oh, maksudnya ayat iki ngene. Belum tentu apa yang kita simpulkan tadi sesuai dengan pemahaman yang asli. Sehingga kita butuh merujuk kepada tafsir yang asli, tafsir yang induk, diantaranya adalah tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan dalam buku tafsirnya tentang yaitu ayat idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat, kata Imam At-Tabari, jumi'a ba'duha ila ba'din. Matahari akan dikumpulkan satu dengan yang lainnya. Matahari akan dikumpulkan. Tsumma luffat farumiya biha. Kemudian matahari akan dilipat. Lalu akan dilemparkan. Wa idza fu'ila biha dzalika dzahaba dhauha. Kalau matahari sudah diperlakukan demikian rupa, maka cahayanya akan hilang. Kapan ini terjadi? Di hari kiamat. Dan kita telah membahas surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari dilipat. Artinya tidak hanya dilipat saja, namun dilipat, digulung, kemudian dikumpulkan, kemudian dilontarkan atau dilempar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan atau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kemaha perkasaannya, kemaha agungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menakut-nakuti manusia. Kita dibandingkan matahari tidak ada apa-apanya. Ya, kita memiliki panas, ya memiliki panas. Berapa derajat Pak Bu panas manusia? Normalnya 36 derajat. Tambah 2 derajat coba. 38, demam atau badan? Demam. Tambah 2 derajat saja demam. Kita punya panas, namun panas kita tidak bisa mengalahkan matahari. Bahkan kalau kita diletakkan di bawah matahari secara langsung, kepanasan. Ternyata Allah di hari kiamat kelak Allah akan lipat itu materi. Allah akan gulung. Kemudian Allah akan lemparkan matahari tersebut. Sehingga dia menjadi padam. Kenapa ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk menakut-nakuti kita. Untuk menakut-nakuti kita. Dan kalau kita merenungkan ayat-ayat, ya wabil khusus yang sudah kita baca tafsirnya dari An-Naba sampai kemarin At-Takwir ya. At-Takwir hampir semuanya membicarakan tentang hari kiamat. Wa min makhluqatihi al-'azimah as-samawatus sab'u al-wasi'atu al-murtafi'ah. Dan di antara makhluk-makhluk Allah yang agung, yang besar, yaitu adalah langit yang jumlahnya ada 7. Al-wasi'ah, yang sangat luas,
yang sangat luas, al-murtafi'ah, yang sangat tinggi. Kita meyakini bahwasanya langit itu jumlahnya ada 7 lapis. Seperti halnya yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya langit itu ada 7 lapis. Semuanya Allah yang menciptakannya. Waman fihinna, dan di antara makhluk Allah adalah orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang lainnya yang mereka tinggal di 7 lapisan langit tersebut. Minal kawakibiz zahirat, di antaranya ada bintang-bintang yang memiliki keindahan. Wal ayatil bahirat, dan tanda-tanda yang lainnya. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, langit itu ada penghuninya. Yang dihuni itu bukan hanya bumi saja. Yang menghuni bumi hanya yang kita ketahui, manusia, tumbuhan, hewan, makhluk-makhluk yang kecil, mikroba, dan seterusnya yang kita ketahui. Bahkan pernah kita sebutkan manusia itu kalau dia diangkat sedikit saja ke atas langit, ke arah atas, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, mungkin tidak bisa bernafas. Dadanya akan merasakan sesak. Kenapa? Karena memang tabiat manusia itu tinggal di atas bumi. Tabiat manusia tinggal di atas bumi. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk tinggal di atas bumi. Namun di sana ada makhluk yang Allah letakkan, yang Allah tempatkan di langit. Di antaranya ada bintang-bintang dengan segala jenisnya. Ya, termasuk matahari merupakan bintang. Ada bulan, ada para malaikat, dan juga yang lain-lainnya. Masih ada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan ini semuanya menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal aradunas sab'u. Demikian pula di antara makhluk-makhluk Allah adalah bumi yang jumlahnya juga 7. Kalau langit jumlahnya 7 lapis, saya kira tidak ada masalah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya bahwasanya langit itu jumlahnya 7 lapis. Adapun bumi, maka sebagaimana langit, bumi pun juga 7 lapis. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man ghayyara manaral ardi tuwiqalahu sab'u aradina yaumal qiyamah. Barang siapa yang merubah batas patok tanah, maka Allah akan kalungkan 7 lapis bumi di lehernya pada hari kiamat kelak. Dosane napa Pak Bu? Geser patok. Geser patok. Sak jerune lemahe niku bakal dikalungaken ten gulune tiyang sing geser patok. Bagaimana dengan orang yang melakukan kecurangan yang lebih parah dibandingkan hanya geser patok saja? Dan ini sering kita jumpai apalagi di daerah-daerah. Ya, tanah misalkan atau sawah misalkan, ada yang di bawah, ada yang di atas. Itu nanti yang di atas akan tergerus terus. Sehingga yang bawah akan semakin luas tanpa disadari. Namun ada kalanya memang sengaja yang bawah itu melakukan perbuatan tersebut. Alasannya apa? Ngilangi rumput. Makin lama geser. Makin lama geser. Ada pula yang memang terang-terangan dia rubah. Dia cabut patoknya kemudian dia rubah. Ada pula yang dengan mengakali. Ya, suratnya dirubah, gambarnya dirubah, atau bahkan suratnya digelapkan atau apa yang semisalnya.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kalungkan padanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa bumi pun juga 7 lapis. Bumi pun juga 7 lapis. Ya, perkara tanah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini diantara perkara yang cukup rumit dan sulit. Terlebih lagi terkadang kita dihadapkan dengan sinten? Saudara kita. Bagi-bagi waris, biasanya yang paling bikin pecah keluarga adalah masalah tanah. Maka alangkah baiknya jika pembagian waris itu dilakukan dengan cara napa? Cara Islami, dengan cara syar'i. Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh menurunkan tata cara pembagian warisan beserta perincian masing-masing bagiannya. Apakah ayat-ayat tersebut akan kita biarkan sia-sia dan tidak kita amalkan? Tidak mungkin. Kita sebagai seorang muslim yang tahu, yang belajar, hendaknya kita mempelajari ilmu waris ketika akan bagi waris. Supaya apa? Supaya adil. Oleh dibagi kaya ngono adil Mas malahan. Lah piye? Lah sing wedok gur oleh sithik. Adil menurut kita atau adil menurut Allah Subhanahu wa taala? Itu adil menurut hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum tentang warisan, hukum yang paling adil. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan janji manis setelah membawakan ayat-ayat tentang pembagian warisan tersebut. Demikian pula Allah memberikan ancaman yang pedih di ujung ayat-ayat tersebut. Janji manis, janji kebahagiaan untuk siapa? Mereka yang berusaha untuk menerapkan pembagian waris sesuai dengan apa yang Allah bagi. Adapun ancaman bagi mereka yang berusaha untuk menghindari pembagian waris dengan cara yang Allah telah turunkan. Bagaimana cara membagi waris yang paling aman? Dengan cara syar'i. Dengan cara syar'i. Nah terus gimana ini rumah? Napa istilahnya? Nah istilahnya kula keperabon. Kalau di sini mungkin candi. Ini iki rumah candi. Masa arep didol. Yang penting dibagi dulu. Urusan nanti apakah dijual atau disusui nggih. Itu urusan nanti. Yang penting semua dibagi dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada pembahasan kita ini yang biasanya yaitu sensitif, yaitu membahas tentang pembagian waris. Dan banyak di antara teman-teman kita yang terkadang belum bisa ridho kalau dibagi dengan cara syar'i. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali akan hilang dari muka bumi. Di antara sebabnya apa? Karena orang Islamnya sendiri nggak mau bagi dengan cara Islami. Di antara sebabnya adalah hal tersebut. Wong Islami dhewe ora gelem berhukum dengan hukum Islam. Dan di antara hukum Islam adalah membagi waris sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan yang disuarakan oleh orang-orang hukum Islam, pemerintah kudu hukum Islam kok dhisik. Sampeyan dhisik pakai jilbab sing bener, pakai peci sing bener. Itu hukum Islam pada diri jenengan. Baru ngomongke yang lain. Allahumma musta'an. Kembali kepada pembahasan kita. Wamtidaduha, bumi dengan 7 lapisnya, wamtidaduha. Demikian pula bentangannya. Wasa'atu arja'iha, dan luasnya wilayah bumi. Wa taqdiru aqwatiha, demikian pula penentuan makanan atau rizki bagi siapa saja yang ada di bumi. Bumi ini luas Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, luas. Jangankan bumi seluruhnya, kita Pulau Jawa saja luasnya luar biasa, luas.
Nggak cukup ya 1 hari atau 1 pekan atau 1 bulan untuk menyentuh atau melakukan apa istilahnya penjelajahan pada pulau-pulau Jawa ini secara keseluruhan. Masih Pulau Jawa, belum belahan bumi yang lainnya. Bumi itu sangat luas. Bumi itu sangat luas. Ya ibadi inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para hambaku, sesungguhnya bumiku itu luas. Maka hendaknya kalian hanya beribadah kepadaku. Pada Allah Subhanahu wa taala. Bumi itu luas dan bumi adalah salah satu tanda salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihinna, demikian pula di antara makhluk Allah adalah siapa saja yang tinggal di dalam bumi. Makhluk-makhluk yang Allah letakkan di bumi, minal jibali wal bihar, di antaranya adalah gunung-gunung. Gunung niku makhluk napa senes? Makhluk. Sama dengan kita, gunung juga makhluk. Sakti pundi? Menungsa napa gunung? Sakti pundi? Kalau ganti pertanyaan nih, angker pundi? Manungsa napa gunung? Angker manungsa, Pak. Gunung Merapi mau nih kok. Riyen misteri Gunung Merapi, sakniki pun keroak kabeh Gunung Merapi. Angker manusia. Kalah Gunung Merapi. Misterinya sudah tidak ada. Misterinya sudah dikalahkan sama manusia. Allahul musta'an. Gunung yang menjulang besar kalah dengan kerakusan manusia. Ya. Katanya werit, katanya wingit, katanya angker. Ternyata ketika sudah dijamah sama manusia, habis juga. Ya, manusia terkadang tidak menimbang-nimbang masalah dan madarat ketika melakukan aktivitas. Itu semua wal bihar, demikian pula lautan. Wa asnaful makhluqat, dan macam-macam makhluk. Minal hayawanat, dari kalangan hewan, wan nabatat, demikian pula tumbuhan, wasairu al maujuda, dan selainnya dari benda-benda yang ada. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gunung juga makhluk Allah, pohon juga makhluk Allah, batu besar juga makhluk Allah. Semuanya adalah makhluk Allah. Tidak ada yang berwujud di atas muka bumi ini atau bahkan di dalam langit atau di atas langit kecuali semuanya adalah makhluk Allah. Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Al-Makhluk seluruh segala sesuatu selain Allah. Jin termasuk makhluk napa senes? Termasuk makhluk. Setan makhluk, genderuwo makhluk, sundel bolong semuanya makhluk. Semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin mereka akan berani memberikan madarat kepada makhluk yang lain? Tidak akan berani kecuali kalau Allah izinkan. Kecuali kalau Allah takdirkan. Sehingga jangan pernah takut dengan makhluk-makhluk gaib. Dan ini sering kita sampaikan, kenapa? Karena masih banyak di antara kita yang mohon maaf sudah ngaji, nun sewu wis jenggoten. Anak kecil aja mungkin takut. Tapi malah dia sendiri takut sama sesuatu yang gak kelihatan. Takut sama jin. Takut sama genderuwo, padahal gak kelihatan. Siapa di antara kita pernah lihat genderuwo? Pernah, Pak? Belum pernah. Belum pernah. Itu cuman buatan manusia saja. Kalaupun ada, dzalikumus syaitanu innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itu semua cuman setan yang mau nakut-nakuti pengikutnya. Kalau kita takut berarti kita ngikuti mereka. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama mereka. Takutlah sama Allah Subhanahu wa taala kalau kalian beriman. Yang jadi masalah adalah iman kita. Kita takut enggak? Saya enggak takut, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah kita sampaikan, semakin seseorang itu takutnya
kepada Allah tinggi, rasa takutnya dia kepada Allah itu tinggi, maka semakin dia akan menjadi orang yang paling pemberani. Tidak akan pernah takut kepada siapapun, karena semuanya adalah makhluk. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Ai ma bainas samawati wal ardi minal hawa'i wa ghairihi. Di antaranya adalah udara. Udara pun juga adalah makhluk. Wa ma badalahum min sairihim, dan apa yang nampak bagi manusia dari perjalanan mereka, min mautinin ila mautinin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan manusia untuk berpindah tempat, baik dari zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Dari zaman dahulu Pak Nabi Adam alaihissalam pindah dari mana ke mana? Dari surga ke bumi. Jauhan mana kita sama Nabi Adam? Jauh Nabi Adam dari surga ke bumi. Setelah Nabi Adam, ya yang mudah saja, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim orang mana? Asal muasalnya orang Babilonia. Babilonia itu di Irak. Kemudian beliau pindah ke Syam, dapat istri orang Syam. Kemudian pindah ke Mesir, ketemu Raja Namrud. Kemudian Allah perintahkan untuk tinggal di Syam, kemudian Allah perintahkan untuk ninggal istrinya dan anaknya di Mekah. Zaman semono ki kayak numpak apa? Masya Allah. Ya mungkin jalan kaki atau mungkin naik hewan dengan jarak yang jauh. Mereka bisa berpindah. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala fi jawis sama. Dan yang disebutkan di sini perpindahan manusia yang terjadi dari satu tempat ke tempat yang lain melalui udara. Di zaman kita sekarang ini, wa ma dhahara lahum min manafi' min naqlin ma yatahaddatsuna bihi wa hum fi baladin wa ghairuhum fi baladin akhar. Demikian pula apa yang nampak bagi mereka dari manfaat yang didapatkan berupa perpindahan-perpindahan. Apa yang mereka bicarakan, yang manusia bicarakan, dia berada di satu tempat sedangkan kawannya di tempat yang lain. Bahasa sederhananya radio, sinyal dan kawan-kawannya. Apakah ini bukan makhluk Allah? Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluk Allah. Dan semuanya Allah tundukkan untuk siapa? Untuk manusia. Siapa di antara kita yang tidak menggunakan HP di sini? Nonton Pak sing mboten gak ada HP. Yakin kalau 100% mboten nonton, mesti pakai HP. Pertanyaan saya, pernah nggak lihat sambungannya HP itu kayak apa? Nggak pernah lihat. Subhanallah. Allah tundukkan untuk kita bahkan tanpa sepengetahuan kita. Allah tundukkan untuk kita. Untuk kemudahan kita. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallahi rabbil arsyil azim. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pemilik arsy yang maha agung. Arsy Allah Subhanahu wa taala itu besar, azim, besar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bumi dan langit kalau dibandingkan dengan kursi. Kursi itu yang Allah sebutkan dalam ayat kursi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Artinya langit dan bumi itu enggak ada apa-apanya dibandingkan kursi Allah. Dan Nabi sebutkan bahwasanya yang dimaksud kursi adalah letak kaki Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi kalau dibandingkan kursi Allah itu seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Kira-kira kalau kita nyari cincin yang kita lemparkan ke tengah padang pasir, sulit atau tidak?
Sulit. Padang pasir, apalagi pasirnya yang bisa bergerak, sulit. Sangat kecil. Kemudian kata Nabi, adapun kursi ini sendiri dibandingkan arsy Allah itu sama. Kursinya seperti cincin, arsy seperti padang pasir yang luas. Berarti perbandingan yang sangat jauh, sangat luar biasa. Maka arsy Allah adalah makhluk yang sangat besar. Bahkan makhluk yang paling besar adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Firdaus sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi letaknya di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, jika kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Al-Firdaus al-A'la, Firdaus yang tinggi. Kenapa? Karena dia adalah wasatul jannah, surga yang letaknya paling tengah. Yang paling dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Fa hariyun bikulli muslimin at-tafakkuru fi ayatillahi wa makhluqatihi. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk memikirkan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah makhluk dan ayat yang luar biasa. Qala Ibnu Juzai Al-Maliki. Ibnu Juzai Al-Maliki mengatakan, ini dinisbatkan kepada Al-Maliki, berarti beliau bermadhab Maliki. Pertanyaannya, bolehkah kita itu bermadhab, Bapak Ibu? Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Boleh. Boleh. Loh, jari ini Ahlussunnah kok madhabe Maliki? Nah, apa urusannya? Apa masalahnya? Ulama kita zaman dahulu, Bapak Ibu, mereka biasa bermadhab dan mereka dinisbahkan kepada madhab yang mereka tumbuh di dalamnya. Apakah tidak bertentangan dengan akidah atau dengan manhaj salafus saleh? Tidak. Karena madhab fikih itu digunakan untuk mempelajari fikih tertentu supaya mempermudah. Yang terlarang adalah orang yang fanatik buta dengan madhab. Pokoknya kudu Maliki misalkan. Pokoknya kudu Syafi'i. Laura Syafi'i berarti pendapatnya menyimpang. Ini yang salah. Dan ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita dari zaman dahulu mereka bermadhab, begitu pula ulama-ulama kita zaman sekarang. Maka sungguh aneh kalau ada penuntut ilmu atau bahkan dai yang mencela orang yang mempelajari madhab tertentu. Ini sungguh aneh. Kemudian dia mengatakan, Syekh Shalih Fauzan misalkan, ini tidak bermadhab. Kata siapa? Syekh Shalih Fauzan bahas kitab madhab dan ngajari fikih madhab. Makanya harus luas wawasan kita, harus belajar, harus luas. Dan kita melihat mereka menisbatkan diri kepada mazhab mereka, dan tidak masalah. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah justru kalau kita fanatis terhadap mazhab tertentu. Baik, kata beliau, ini merupakan perkataan yang menurut saya cukup luar biasa. Kata beliau, at-tafakkuru huwa yambu'u kulli halin wa maqamin. Merenungkan atau memikirkan makhluk-makhluk Allah merupakan di antara sumber segala kondisi dan kedudukan. Seseorang yang mau memikirkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluk ciptaannya, ini akan mengantarkan kepada kedudukan tersendiri. Ya, dengan merenung, memikirkan, mentadaburi makhluk Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang ada, ini akan mengantarkan dirinya kepada makom,
kedudukan yang tersendiri. Maksudnya apa? Dia akan beda dengan orang yang tidak mau berpikir. Kata beliau, "Faman tafakkara fi 'azamatillahi iktasaba at-ta'zima." Orang yang mau memikirkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pengagungan. Orang yang mau memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan beberapa kali dalam kajian ini atau sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar. Kita melihat ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa. Kemudian kita pikirkan, berarti kalau makhluknya saja seperti ini dahsyatnya, berarti sang Khaliknya Allah Subhanahu wa taala tentu lebih luar biasa. Ini berarti maknanya adalah memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya. Orang yang semacam ini iktasaba at-ta'zim, dia akan memperoleh pengagungan. Berarti Allah Maha Besar, luar biasa. Dia akan semakin takjub dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tafakkara fi qudratihi istafada at-tawakkul. Orang yang memikirkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh tawakal. Dia akan memperoleh tawakal. Dia pikirkan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Kemudian dia akan membesarkan hatinya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Maha mampu, masa untuk nolong saya saja dalam masalah yang sepele seperti ini Allah tidak mampu. Allah mampu menghentikan matahari. Allah mampu menjadikan matahari terbit dari barat. Masa bantu saya memecahkan masalah saya seperti ini saja nggak mampu? Tidak mungkin. Sehingga dia akan berusaha termotivasi, kemudian dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Baik, kita ulang lagi. Ibnu Juzai Al-Maliki mengatakan at-tafakkur huwa yambu'u kulli halin wa maqam. Merenung, berfikir
atau mentadaburi itu merupakan sumber yang akan mengantarkan kepada keadaan dan kedudukan tertentu. Barang siapa yang memikirkan keagungan Allah, maka akan tumbuh di dalam hatinya pengagungan. Dan barang siapa yang memikirkan qudratullah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memikirkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh rasa tawakal. Rasa tawakal dalam hatinya akan besar. Wa man tafakkara fi azabihi istafadal khauf. Barang siapa yang memikirkan azab Allah, maka dia akan memperoleh rasa takut. Orang yang memikirkan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya azab Allah itu pedih. Orang yang durhaka kepadanya diberikan ancaman neraka, diberikan ancaman lembah dalam neraka, akan diazab ini dan itu dan seterusnya, maka akan tumbuh di dalam hatinya rasa takut. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah akan menjadikan seseorang berlari mendekat kepada Allah. Lain halnya dengan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk akan menyebabkan orang lari dari makhluk tersebut, menjauh. Orang yang takut kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merenungkan, memikirkan azab Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan berusaha untuk taat kepada Allah. Dia akan berusaha terus dan terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita fikirkan kondisi kita di akhirat kelak. Coba kita fikirkan azab yang menunggu kita. Kalau kita masih berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, coba kita fikirkan. Supaya apa? Supaya tumbuh dalam hati kita rasa takut. Kemudian kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tafakkara fi rahmatihi istafadar raja. Dan barang siapa yang memikirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, kemudian dia takut karena ancaman azab, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Bertaubatlah, kembalilah kepadanya. Agungkan atau besarkan rasa takut dalam hatimu, sehingga rasa takutmu itu justru akan mengantarkan dirimu berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Rahim. Allah Subhanahu wa taala Rahman. Allah Maha Pengasih. Maka akan muncul dalam hati pelaku maksiat tersebut roja, rasa harap. Kita pun demikian. Kalau kita memikirkan bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kita adalah seorang muslim. Kita adalah seorang mukmin insya Allah. Kita adalah orang yang senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah, jalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Wa man tafakkara fil mauti wa ma ba'dahu istafada qasral amali. Barang siapa yang memikirkan kematian. Barang siapa yang memikirkan kematian. Dan juga perkara-perkara setelah kematian, maka dia akan memperoleh sebuah faidah, sebuah manfaat berupa qasrul amal, pendeknya angan-angan. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang seharusnya memikirkan kematian itu bukan hanya kita yang sudah berusia 50 tahun ke atas, bukan.
Bahkan juga para pemuda dan pemudi. Lah aku sih selawi tahun, sih suwe. Jari ini siapa? Siapa yang memberitahu dirimu bahwasanya usiamu masih panjang? Kita menyaksikan dengan mata kita kepala sendiri. Kita mendengar dengan telinga kita sendiri berita-berita meninggalnya orang di usia yang masih muda dan belia. Hari ini mereka, mungkin besok adalah jatah kita. Wahai para pemuda dan pemudi yang masih berangan-angan berusia panjang. Sehingga yang seharusnya memikirkan kematian dan perkara-perkara setelah kematian bukan hanya kita yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Bukan. Namun semua orang harus memikirkan hal tersebut. Termasuk yang masih muda-muda. Ketika seseorang memikirkan kematian dan setelahnya, perkara-perkara setelahnya, maka angan-angan dia untuk meraih dunia akan mengecil, akan menurun. Sehingga apa? Akan terpompa angan-angan dia untuk meraih akhirat. Dunia hanya sementara. Adapun akhirat selamanya, kekal abadi. Akhirat selamanya kekal abadi. Ibarat orang di dunia ini Bapak Ibu seperti orang yang mampir di pom bensin. Jenengan kalau mampir di pom bensin paling lama berapa lama? Berapa jam? 1 jam betah ten pom bensin? Ngapain kira-kira ke pom bensin? Ngisi, napa malih? Yang lebih lama dari ngisi, numpang ke toilet, napa malih? Numpang sholat, lebih lama lagi. Numpang istirahat, makan, paling lama berapa lama? Sebentar saja. Apakah ada musafir yang berhenti di pom bensin kemudian, Mas, sampean tinggal di pom bensin saja. Apakah ada yang mau? Gak akan ada yang mau. Hakikat dunia bagi kita, manusia seluruhnya seperti itu kurang lebih. Semuanya akan meninggalkannya cepat atau lambat. Maka orang yang dia memikirkan kematian senantiasa ada di pelupuk matanya, dia akan menyempitkan, mensedikitkan angan-angannya untuk meraih dunia. Angan-angan tertinggi, angan-angan yang terpuncak yang ada pada benaknya adalah akhirat. Maka kadang kita harus berpikir, dan mohon maaf ini bukan filsafat, nggih. Ini bukan filsafat, ini adalah supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tafakkara fi dzunubihi ishtadda khaufuhu wa saghrat indahu nafsuhu. Dan barang siapa yang mau memikirkan dosa-dosanya, barang siapa mau memikirkan dosa-dosanya, maka rasa takutnya akan semakin menjadi-jadi. Coba Bapak Ibu kita pikirkan dosa-dosa kita. Para ulama kita atau salah seorang ulama kita dahulu mengatakan, kalau dosa itu Allah tampakkan pada kulit kita berupa bisul, maka mungkin tubuh kita ini penuh dengan bisul. Saking banyaknya dosa kita. Orang yang memikirkan dosa-dosanya, dosa-dosa masa lalu, maka akan tumbuh rasa takut dan akan semakin kuat rasa takut tersebut sehingga dirinya pun akan menjadi kerdil. Oke, aku wis urip 35 tahun. Lek ku salat yo sih panggah kaya ngene, ibadahku ya panggah kaya ngene. Sedangkan sejak aku balik dulu sampai hari ini, sudah berapa maksiat yang aku lakukan. Orang yang mau memikirkan dosa-dosanya, maka dia akan menjadi kecil. Kiranya Allah berikan kesempatan untuk diriku bertobat kepadanya. Barang 2 tahun, 3 tahun saya akan memperbaiki diri. 35 tahun yang telah berlalu, ingin saya gantikan dengan akhir hayat yang lebih baik dan lebih indah.
Ini hendaknya yang kita pikirkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selain kita memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya, kita harus memikirkan nasib kita di mana? Di akhirat kelak. Nasib kita setelah kehidupan dunia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua atas apa yang diajarkan kepada kita dan memberkahi kita, menjadikan kita orang-orang yang berpikir cerdas, memikirkan masa depan kita yang kekal abadi, masa depan di akhirat kelak. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.